Pernah nggak sih kepikiran kalau takdir kita semua udah ditulis, terus buat apa dong kita capek-capek usaha? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah konsep takdir atau kodo dan kodar, tapi bukan sebagai alasan buat jadi pasrah ya. Justru sebaliknya, sebagai pemicu biar hidup kita lebih produktif dan berani. Ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin kita galau kan? Kalau emang semuanya udah ditentuin, apa pilihan-pilihan kita, usaha kita benar-benar ada artinya? Tenang, ini inti kebingungan yang bakal kita urai bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita mulai dari sebuah cerita klasik yang jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini kisah tentang seorang hakim yang bijak dan seorang pencuri yang, ya, lumayan cerdik. Coba deh bayangin situasinya. Si pencuri ini pintar banget ngelesnya. Dia pakai takdir sebagai tameng. Dia bilang, loh, jangan salahin saya dong, kan udah takdirnya Tuhan kalau saya nyuri hari ini. Masa saya dihukum gara-gara ngikutin skenario Tuhan? Licik banget kan? Tapi argumen inilah yang jadi akar dari kesalahpahaman terbesar soal takdir. Tapi jangan salah. Cara pikir si pencuri tadi tuh masih ada banget sampai sekarang. Yuk kita lihat gimana logika yang sama persis muncul di kehidupan kita sehari-hari. Seringkali tanpa kita sadari. Pasti sering denger kan omongan kayak gini? Ah, santai aja ngebut nggak pakai helm, kalau belum takdirnya mati, ya nggak bakal mati. Orang ini ngerasa lagi pasrah sama takdir, padahal sebetulnya dia lagi abai sama perintah Tuhan buat jaga diri. Dia mencampur adukan antara takdir kematian, yang itu rahasia Tuhan, dengan tanggung jawab dia untuk berikhtiar. Nah, ini juga juara. Si pemalas yang bilang, kalau takdirku kaya atau pinter, ya bakal kejadian aja, nggak usah usaha. Wah, ini orang gayanya kayak udah baca Lahul Mahfudz aja. Padahal bisa jadi Tuhan nulis takdir suksesnya itu justru lewat jalur kerja keras. Dia cuma pakai takdir sebagai alasan buat malas-malasan. Dan yang ketiga, si pendosa yang nyalahin keadaan. Gimana ya, aku belum dapat hidayah nih dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan sengaja nutup pintu buat dia. Lah padahal kan hidayah itu harus dijemput, dicari, bukan ditungguin sambil terus-terusan berbuat dosa. Dia lupa kalau dia sendiri yang milih buat jadi peran antagonis. Oke, pusing ya lihat contoh-contoh tadi. Tenang, sekarang kita masuk ke bagian aha momennya. Kunci buat mecahin semua paradoks ini adalah dengan ngerti kalau hidup kita itu sebenarnya punya dua wilayah yang berbeda. Ini dia kuncinya teman-teman, takdir itu rahasia Allah. Kita nggak akan pernah tahu isinya. Tapi perintah untuk berbuat, berikhtiar, itu adalah kenyataan kita yang jelas banget di depan mata. Orang yang salah kaprah itu sibuk nebak-nebak rahasia, akibatnya mereka lupa ngerjain perintah yang nyata. Jadi, ini dia dua wilayah itu. Di satu sisi, ada hal-hal yang mutlak di luar kendali kita. Kita lahir di mana, orang tua kita siapa, atau tiba-tiba ada musibah. Di wilayah ini, kita dituntut buat sabar dan menerima. Di sisi lain, ada wilayah pilihan. Mau belajar atau main game. Mau kerja keras atau males-malesan. Mau berbuat baik atau jahat. Nah, disinilah letak ujian, pahala, dan dosa kita. Kesalahan fatalnya adalah kalau kita mencampur adukan dua wilayah ini. Nah, kalau kita udah paham soal dua wilayah tadi, langkah selanjutnya jadi jelas banget. Fokus kita harus pindah dari yang tadinya nebak-nebak takdir, jadi fokus untuk mengambil tindakan. Dan inilah jawaban yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Saat para sahabat bertanya, kalau gitu kita pasrah aja sama takdir. Beliau nggak bilang iya atau tidak, tapi beliau memberikan perintah yang tegas. I'malu, beramallah atau bertindaklah. Ini mengubah segalanya. Fokus kita bukan lagi pada apa yang tertulis, tapi pada apa yang kita kerjakan sekarang juga. Analogi jalan tol ini keren banget buat ngejelasin maksud dimudahkan. Gini deh, kita kan nggak tahu takdir akhir kita itu sampai di Jakarta atau bukan. Tapi kalau kita udah ada di jalan tol yang benar, ngikutin rambu-rambunya, dan kita terus injek gas, artinya kita sedang dipermudah untuk menuju ke sana. Justru kalau kita berhenti atau malah putar balik, ya udah pasti kita nggak bakal pernah sampai. Oke, jadi ada 3 hal penting yang harus kita pegang erat-erat. 1, kita wajib iman kalau Allah tahu segalanya, termasuk akhir kita. 2, tugas kita itu beramal, bukan sibuk nyari bocoran catatan takdir. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sadari kalau tindakan kita hari ini adalah petunjuk paling jelas tentang arah masa depan kita. Kalau kita dimudahkan berbuat baik, itu pertanda baik. Tapi kalau kok rasanya terus-terusan condong ke yang jelek, wah, itu lampu merah yang harus kita waspadai. Sekarang, yuk kita naikin level pemahaman ini. Bukan cuma soal jadi produktif buat diri sendiri, tapi soal punya tujuan yang jauh lebih besar dengan semangat seorang pejuang.
Coba kita lihat teladan terbaik kita, Nabi Muhammad. Beliau itu udah dijamin masuk surga loh. Apa beliau jadi santai-santai? Enggak sama sekali. Justru ibadahnya paling kenceng, sampai kakinya bengkak. Ini ngajarin kita satu hal, jaminan takdir yang baik itu bukan alasan buat rebahan, tapi justru jadi bahan bakar buat berjuang lebih maksimal. Begitu juga para sahabat. Ketika dikasih bocoran kabar gembira tentang kemenangan di masa depan, mereka nggak lantas duduk manis menunggu. Justru mereka makin semangat kerja keras, siap-siap, berjuang jadi bagian dari terwujudnya janji itu. Jadi, janji dari Tuhan itu adalah panggilan untuk beraksi, bukan bantal untuk tidur. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, yang hidupnya lewat begitu saja dan dilupakan sejarah? Atau kita mau jadi orang yang luar biasa, yang berjuang sekuat tenaga untuk memberikan dampak positif bagi umat manusia? Kita semua tahu, dunia sekarang ini penuh dengan tantangan. Tapi, di tengah semua itu, ada juga janji-janji kebaikan dan kemenangan dari Tuhan di masa depan. Pertanyaannya simpel, kita mau jadi penonton aja yang cuma bisa komentar, atau kita mau turun tangan jadi bagian dari solusi? Jadi, inilah misi kita. Pertama, pahami betul mana wilayah pilihan dan mana wilayah ketetapan, jangan dicampur aduk. Kedua, gaspol beramal di wilayah pilihanmu, karena disitulah pahalamu. Dan yang ketiga, jangan berjuang sendirian. Ayo berjuang bareng-bareng untuk menjadi bagian dari solusi dan mewujudkan janji-janji kebaikan itu. Pilihannya ada di tangan kita, sekarang.